Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi ni'matis sihha wal quwwah wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati Rektor UIN Al-Udin Makassar, yang saya hormati para pimpinan universitas, yang saya hormati seluruh hadirin hadirat ibu-ibu yang ada di belakang, yang kami muliakan. Tidak terasa perputaran waktu dari hari ke hari, di mana hari ini kita sudah memasuki hari ke-13 Ramadan. Moga-moga 12 puasa yang kita sudah selesaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang hadir pada hari ini alhamdulillah banyak dari para dekan. Ada dekan Usuluddin, Syariah, Dakwah, dan fakultas-fakultas lainnya. Kita paham bahwa Islam, inti dari ajaran agama kita ini hanya 3, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Dan inilah tugas kita yang kita lakukan di kampus UIN Al-Udin ini, bagaimana bisa menyampaikan, meneruskan pesan-pesan agama kepada seluruh mahasiswa kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sedikit akan menyinggung apa yang telah disampaikan oleh Pak Rektor. Tulisan-tulisan beliau ini sangat hebat, luar biasa, bona fide, yang intinya adalah itikad baik mulai dari hari pertama sampai sekarang. Dan mohon Pak Rektor terus diteruskan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan ayat 64 dan seterusnya, apa kata Allah? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ila akhir ayat. Kita sebagai manusia yang hidup di atas dunia ini, tentu bagaimana kita menginginkan menjadi hamba-hamba Allah, menjadi abid, menjadi ibadur rahman. Karena kenapa era sekarang ini banyak orang yang mengaku Muslim, Islam, tapi belum tentu diakui oleh Allah. Tapi yang kita inginkan bagaimana sebagai abid, hamba-hamba Allah yang mendapatkan legalitas pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita miliki. Sehingga dalam ayat 64, 63, 64 dan seterusnya ini Allah menjelaskan ciri-ciri sifat yang harus dimiliki bagi
hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan di dunia, apatah lagi kemuliaan di akhirat kelak nanti. Yang pertama yang harus dimiliki adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, tawadu, tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur, tidak suka meremehkan orang. Ini yang perlu menjadi kajian bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena kenapa kita inginkan bagaimana kita memahami eksistensi keberadaan kita di atas dunia ini. Karena ada 3 yang harus kita pahami sehingga kita ini tidak lupa daratan. Yang pertama yang harus kita ingat adalah bagaimana kita ini min aina ji'na, dari mana kita asal kita ini. Karena kalau kita paham keberadaan kita, kehadiran kita, insya Allah tidak lupa daratan. Kita akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan tentu kita akan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sudah tahu asal kita. Mulai dari nutfah, alaqah, mudghah dan seterusnya, akhirnya kita menjadi besar, dewasa, menjadi orang tua. Ini kalau dibahas akan panjang. Yang kedua yang perlu kita pahami, lima sajina, untuk apa kita hadir di atas bumi ini? Apa yang harus kita lakukan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Tidak ada lain, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidak ada kehadiran kita ini hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa ilainal masir. Kemana kita sesudah kehidupan ini, kita mau kemana? Tidak ada tujuan kita adalah kampung halaman yang ada di sana. Ini saja kemarin saudara kita, salah satu pejabat dari YN UIN Palopo, baru umur 41 tahun dipanggil oleh Allah. Begitu juga yang lain-lain, umur yang masih muda harus selalu bersiap-siap untuk bagaimana mengikuti panggilan-panggilan Allah dan selalu mempersiapkan diri kita ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ini tentu bagaimana menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan salah satu sifat juga yang harus kita miliki sesuai dengan anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmizi, apa kata Allah, apa kata Rasulullah? Ini sekedar represent kembali, laisa minna man lam yarham saghirana. Kata Rasulullah, bukanlah golongan kita orang yang di atas tidak menyayangi yang di bawah. Pejabat eselon 1, eselon 2 harus menyayangi yang di bawah, yang non eselon. Wala yuwaqqir kabiran, ada yang di bawah juga harus bagaimana memuliakan yang di atas. Ini yang harus kita lakukan di kampus UIN Alauddin ini. Kita harus bagaimana ya budaya yang bagus yang telah memberikan contoh kepada pendahulu-pendahulu kita ini, bagaimana selalu membangun kebersamaan, saling menghargai, saling menyayangi di antara kita. Ini
Sehingga gambaran bagi kita Bapak Ibu sekalian, suatu waktu ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima tamu karena menghadapi pembesar Quraisy, ini ada tamunya yang buta, terlambat dilayani, tidak direspek. Sehingga turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hai Muhammad, kamu jangan bermuka masam dan berpaling karena kedatangan seorang yang buta. Nah, inilah pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat umat kita ini. Masyarakat dan mahasiswa kita ini perlu memberikan pelayanan tanpa pilih kasih, sehingga bagaimana ajaran-ajaran agama ini bisa berjalan dengan bagus. Itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu hadirin sekalian, ayat selanjutnya kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh menyapa kita, harus sapa dengan baik, dengan bijaksana. Karena kenapa? Kalau sifat ini kita tidak miliki Bapak Ibu sekalian, maka kita akan tidak dikategorikan sebagai ibadur rahman. Ini padahal ajaran agama kita ini ajaran yang diberikan oleh Rasulullah, himbauan kepada kita ini dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan seluruh yang menginginkan pelayanan. Ya, kita harus qaulan ma'rufa, dengan kata-kata yang baik, qaulan karima, dengan kata-kata yang mulia, dengan qaulan layyina, dengan kata-kata yang lemah lembut. Dan ini yang perlu menjadi bagaimana hal ini bisa kita lakukan di kampus UIN Alauddin Makassar. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang lebar. Terakhir, kemarin kami mengikuti rapat pimpinan dengan Pak Rektor dan seluruh para pimpinan, para dekan. Di acara terakhir, Pak WR3, Pak Halifah cuma belum hadir ya, mengusulkan ada orang tua mahasiswa yang datang butuh pelayanan. Karena kenapa? Anaknya, mahasiswanya ingin menyelesaikan penyelesaian UKT-nya, pembayaran UKT-nya, karena beliau baru habis keluar dari rumah sakit. Saya sangat simpati dengan Pak Rektor kita ini, Bonafit ini mampu diaktualisasikan. Karena kenapa? Langsung Pak Rektor mengatakan, hei Pak WR2, tolong selesaikan itu mahasiswa. Ada 5 mahasiswa yang perlu dibayar, disuruh membayar segera UKT-nya, jangan terlambat. Ini luar biasa Pak Rektor kita ini. Pak WR menyelesaikan, menindaklanjuti kepada Pustifat, dan Pak Rektor lagi berkata lagi, jangankan 5 saja, kalau ada 50 suruh lagi selesaikan. Begitu potensi, begitu perhatian, atensi, respek seorang pimpinan. Bagaimana supaya seluruh layanan kepada anak-anak kita, mulai dari orang tua mahasiswa kepada anak-anak kita, bisa diselesaikan baik dan cepat. Itu yang dilakukan oleh Pak Rektor kita, luar biasa. Itulah Bonafit, iktikat baik yang dilakukan oleh seluruh pimpinan kampus UIN Alauddin ini.
Kalau itu kita sudah lakukan bonafide ini, tingkat baik ini, insya Allah UIN Alauddin akan semakin unggul di masa-masa yang akan datang. Itu barangkali apa yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan datangnya dari kami, hak kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.